Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala ikhwanih. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ibadallah, ayyuhal mu'minun, para hadirin dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini, di siang hari ini sebelum zuhur, tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah, dengan izinnya Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita hidayah, masih memberikan kepada kita kesehatan dan taufiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melanggengkan nikmat ini, menjadikan nikmat ini tetap ada pada kita dan kita tetap istiqamah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati niqmatik wa tahawuli afiyatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, dari datangnya bencana secara tiba-tiba, dari perubahan kondisi kesehatan, dan dari seluruh kemurkaan-Mu ya Allah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepada aku sekali, maka Allah akan melimpahkan kepadanya 10 kali lipat keberkahan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya tetapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ayyuhal mu'minun, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah, setiap hari Senin, Selasa dan Rabu kita mohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan kita istiqamah. Sebelum zuhur kita membahas pembahasan al-usul as-sittah yang merupakan risalah ringkas tentang akidah dan manhaj, cara beragama. Ini adalah pembahasan yang sangat penting yang perlu diketahui oleh setiap kaum muslimin, dikarenakan dalam risalah ringkas ini Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menyebutkan 6 pondasi untuk memahami akidah yang benar dan manhaj atau cara beragama yang benar. Al-usul artinya adalah dasar, pondasi, landasan. As-sittah adalah artinya 6, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman
At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 1115 Hijriah, 1115 Hijriah, kira-kira hampir 300 tahun yang lalu. Kira-kira hampir 300 tahun yang lalu. Beliau dilahirkan di Uyainah, sebuah negeri di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, pada tahun yang tadi kita sebutkan 1115 Hijriah. Beliau lahir di keluarga yang dikenal dengan keluarga alim. Ayahnya adalah seorang qadhi, kemudian kakeknya juga seorang alim bermazhab Hambali. Dan Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala dengan izin Allah ta'ala telah mengkhatamkan Al-Quranul Karim sebelum genap usia beliau 10 tahun. Sebelum genap 10 tahun dari usianya, beliau telah mengkhatamkan Al-Quranul Karim 30 juz. Kemudian beliau juga setelah itu belajar kepada ayahnya berbagai cabang ilmu. Kemudian belajar kepada Syekh Muhammad Hayah As-Sindi. Ini diantara guru beliau yang masyhur. Beliau pun melakukan perjalanan ke berbagai negeri, diantaranya adalah Makkah, Al-Madinah, dan negeri-negeri yang lainnya. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala adalah seorang yang merupakan mujaddid, pembaharu, dikarenakan di masa beliau kesyirikan sedang merajalela. Kesyirikan mengkultuskan aulia, mengkultuskan kuburan, dan perbuatan bid'ah yang lainnya ketika itu sedang maraknya di Jazirah Arabiyah, khususnya di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, yang ketika itu belum dinamakan dengan Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah, karena ketika itu negara Arab Saudi belum didirikan. Pada tahun itu negara Arab Saudi belum didirikan. Negara Arab Saudi baru didirikan pada akhir abad ke-12, pada akhir atau pertengahan abad ke-12 Hijriah, oleh dua orang Muhammadan. Yang pertama Muhammad Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan yang kedua Al-Amir Muhammad ibn Saud rahimahullahu ta'ala. Ini adalah gabungan antara alim dan amir, penguasa, umara, ulama dan umara, yang mana mereka berdua rahimahumallah mendirikan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, mendirikan negara atau kerajaan Arab Saudi yang pertama. Karena kalau kita lihat Arab Saudi yang sekarang ini telah melalui 3 marhalah atau 3 tahap, dan ini dibahas di kampus-kampus yang berafiliasi kepada Arab Saudi seperti LIPIA Jakarta. Kemudian semua kampus di Arab Saudi tentunya mempelajari ini
dalam kitab atau pembahasan atau materi kuliah, mata kuliah Tarikhul Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Tentu pada kesempatan kali ini bukan pada tempatnya kita membahas itu dengan rinci. Hanya saja kita di sini ingin menyebutkan bahwa Asy-Syaikh rahimahullahu taala bukanlah seperti yang dituduhkan oleh kebanyakan musuh-musuh dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau tidaklah pernah mengkafirkan kaum muslimin, apalagi secara khusus. Beliau hanya mengkafirkan apa yang Allah kafirkan dan Rasulnya kafirkan. Beliau tidak mengkafirkan menyebut nama secara khusus. Asy-Syaikh rahimahullahu taala juga tidak pernah menghalalkan darah kaum muslimin seperti tuduhan-tuduhan para pembenci dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy-Syaikh rahimahullahu taala juga bukanlah orang-orang yang membenci imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Syekh tidak pernah di dalam buku-bukunya menyebutkan apa-apa yang dituduhkan oleh para pembenci dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana banyak yang menyebutkan bahwa Syekh mengkafirkan kaum muslimin, Syekh rahimahullah bahkan mencela imam madhab, Syekh rahimahullah menghalalkan darah kaum muslimin. Ini semua adalah tuduhan. Ini semua adalah tuduhan yang tak berdasar. Kalau kita lihat di dalam risalah-risalah beliau, kitab-kitab beliau yang Masya Allah laqiyal qabul indan nas, semua risalah beliau dan buku-buku beliau diterima di hati orang-orang yang masih berada di atas fitrahnya. Bahkan pernah suatu ketika dosen kami menyebutkan ada orang yang datang dari sebuah negara sebelum pergi haji, ketika itu di musim haji. Sebelum pergi haji, dia didoktrin agar ketika nanti dibagi buku oleh orang-orang di Arab Saudi, jangan diambil buku tersebut, karena mereka adalah orang-orang Wahabi. Kemudian dengan izin Allah Ta'ala, ternyata orang ini mendapatkan sebuah buku, membaca buku, dan qadarallah buku ini sampulnya sudah dihilangkan, artinya dilepas dari buku tersebut, agar nama penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak diketahui. Dan orang yang haji ini membaca buku tersebut dan takjub. Dia merasa takjub, kagum dengan buku tersebut. Adalah buku yang bermanfaat. Ditanya siapa akan menulis, kemudian disebutkan oleh pemberi buku yang menulis adalah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, tanpa menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Artinya, ibadallah, ayyuhal mu'minun, di sini Asy-Syaikh rahimahullah terbukti tidak ada pembahasan dalam kitab-kitabnya mengajak ujaran kebencian kepada kaum muslimin. Justru Asy-Syaikh rahimahullahu taala sangat menyayangi kaum muslimin. Sangat menyayangi kaum muslimin. Karena Asy-Syaikh rahimahullah adalah alim yang tentu sangat paham dengan Al-Quranul Karim.
Karena Al-Quran mengajarkan agar kita mencintai orang-orang Islam, orang-orang beriman. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Orang-orang bersamanya sangat keras permusuhannya kepada orang-orang kafir dan sangat berkasih sayang kepada orang-orang bersama mereka, orang-orang yang beriman. Tentu Syekh sangat tahu dengan ayat ini di dalam surat Al-Fath. Kemudian Syekh rahimahullah tentu sangat tahu dengan ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalaulah bukan karena rahmat dari Allah, tentu engkau akan dijauhi oleh mereka, wahai Muhammad. Ini firman Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh sangat tahu tentunya dengan firman Allah tersebut. Kemudian Syekh rahimahullah juga sangat tahu tentunya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tentu Syekh sangat tahu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam hadis Tirmidzi. Nabi mengatakan, sayangilah orang-orang yang di bumi, maka zat yang ada di atas langit Allah Ta'ala pasti menyayangimu. Karena di awal hadis tadi dikatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Dan tentu Syekh rahimahullah sangat tahu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Beritakanlah kabar gembira dan janganlah membuat orang jauh. Janganlah membuat orang jauh dari dakwah. Kemudian kata Allah Ta'ala, permudahlah dan janganlah dipersulit. Tentu Syekh rahimahullah sangat tahu. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana pemikiran beliau, bagaimana akidah beliau, manhaj beliau, metode beliau dalam berdakwah, silakan kita baca risalah-risalah beliau yang begitu banyak. Di antaranya adalah risalah yang akan kita bahas insyaallah, Al-Ushul Sittah. Beliau juga punya risalah yang sangat terkenal dan fenomenal, yaitu Al-Usul As-Salasah atau Salasatul Usul wa Adillatuha. Ada dua penamaan karena perbedaan sedikit isinya. Kemudian juga beliau punya risalah Al-Qawaidul Arba', Nawaqidul Islam, Masailul Jahiliyah, Mukhtasar fi Siratul Rasul, dan sangat banyak tulisan-tulisan beliau yang ringkas, yang bermanfaat bagi penuntut ilmu khususnya dan bagi selain penuntut ilmu pada umumnya, bagi masyarakat biasa pada umumnya. Buku-buku beliau semuanya bermanfaat dan sangat besar faidahnya meskipun kecil ukurannya. Maka insyaallah mudah-mudahan setelah ini kita semakin mencintai beliau dan kita buang tuduhan-tuduhan yang datang kepada beliau, kita buang ke belakang punggung kita. Karena tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah menambah kecuali kemuliaan bagi Syekh rahimahullahu ta'ala. Di antara tuduhan yang disematkan kepada beliau adalah beliau dituduh sebagai khawarij. Dikarenakan banyak orang-orang khawarij zaman sekarang membaca buku-buku beliau tapi tidak dibimbing oleh para ulama. Bukan karena buku beliau yang salah,
Karena siapapun yang membaca buku tanpa bimbingan ulama dan belum punya alatnya, yaitu ilmu nahwu, usul fiqh, ilmu hadis, dan alat-alat yang diperlukan lainnya dalam membaca kitab, apapun buku yang dibaca, mereka pasti akan tersesat. Bukan hanya buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Karena ada ulama yang mengatakan, man kana syaikhuhu kitabah, man kana kitabuhu syaikhahu, kana khata'uhu aktsara min shawabih. Barang siapa yang menjadikan buku sebagai gurunya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ma'asyiral mu'minin ibadallah rahimakumullah. Jadi Asy-Syaikh rahimahullah bukanlah Wahabi, dan orang-orang yang mengikuti beliau bukan berarti mengkultuskan beliau. Tapi orang-orang yang mengikuti beliau mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau, karena beliau menyampaikan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, memperbaharui kesalahan-kesalahan yang terjadi di saat itu. Makanya beliau disebut Al-Mujaddid, pembaharu. Beliau tidaklah membawa hal yang baru, tapi beliau memperbaharui sesuatu yang tidak benar. Bukan beliau membawa yang baru. Adapun tuduhan Wahabi, ini tuduhan yang tidak benar, dan ini senjata yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, karena mereka tahu bahayanya dakwah salafiyah. Orang-orang Yahudi, ahlul kitab, orang-orang Nasrani, khususnya Yahudi, mereka sangat memahami betapa bahayanya dakwah as-salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahaya bagi mereka. Bagaimana mereka tidak tahu? Bahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sangat kenal. Allah Ta'ala mengatakan tentang mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahli kitab, khususnya Yahudi, mengetahui Rasulullah seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Termasuk dakwah salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diperbaharui oleh Syekh Muhammad rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Mereka sangat mengetahui betapa bahaya bagi mereka, karena Yahudi punya propaganda. Mereka punya rencana-rencana busuk. Di antara rencana-rencana Yahudi adalah, dan sudah berhasil, memasukkan sistem demokrasi dalam negara-negara Islam, sehingga dipakai oleh kaum muslimin. Di antara propaganda rencana busuk yang dilakukan oleh orang Yahudi dan sudah berhasil adalah sesuatu yang dinamakan dengan demonstrasi, dan sudah dipakai oleh kaum muslimin. Padahal itu semua adalah budaya orang Yahudi. Di antara budaya orang Yahudi adalah banyaknya kaum muslimin merayakan perayaan. Ini adalah budaya orang Yahudi. Orang Yahudi sering merayakan perayaan-perayaan yang mereka anggap baik. Ini adalah perayaan orang Yahudi. Jadi mereka tahu dakwah salafiyah sangat terdepan dalam membela sunnah, dalam membela Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga bahaya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah diketahui oleh orang Yahudi, dan mereka berusaha untuk mencegah dakwah tersebut dengan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Bahkan mereka pun juga belajar Islam, ma'asyiral mu'minin ibadallah. Orang-orang Yahudi juga mengajarkan atau belajar agama Islam. Itulah mereka yang disebut dengan orientalis. Di antara yang terkenal adalah Senak Hurgrans, yang mengubah namanya dengan Abdul Ghaffar atau Abdul Ghafur. Pura-pura masuk Islam, bahkan belajar di kota Makkah, bahkan menghafal Al-Quran 30 juz, tapi tujuannya satu, menghancurkan Islam. Jadi ma'asyiral mu'minin yang dimuliakan Allah, jika kita buka mata kita buka al-ain,
wal basirah. Kita buka al-basar wal basirah. Kita fokuskan al-basar wal basirah, maka kita akan tahu bahwa tidak ada kekeliruan dalam buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Karena itu adalah rencana busuk, makar dari ahlul kitab terhadap dakwah sunnah wal jamaah, dan mereka sudah berhasil karena mereka sudah bisa membisik-bisiki kepada kaum muslimin agar benci kepada dakwah sunnah wal jamaah. Tapi alhamdulillah, agama Allah Ta'ala tidak akan terkalahkan. Agama Allah tidak akan terkalahkan. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disebutkan di dalam risalah ini yang akan kita bacakan sebentar lagi biiznillah. Baik, ibadallah, ayuhal mu'minun, kita lihat muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dari risalahnya Al-Usul As-Sittah. Al-Usul adalah fondasi, As-Sittah adalah 6, fondasi yang 6, atau landasan, atau 6 landasan dalam akidah dan manhaj. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di antara kebiasaan baik yang dilakukan oleh para ulama kita rahimahumullahu wa hafizahum adalah mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menulis risalah atau suratnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengawali risalah beliau dengan kalimat al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku memulai. Bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u, aku memulai. Ar-Rahman merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun para ulama mengatakan bahwa Ar-Rahman akhassu min Ar-Rahim. Ar-Rahman lebih khusus dari Ar-Rahim, karena Ar-Rahman lil mu'minina khassah, War-Rahim lil makhluqina ammah. Allah Ta'ala menyayangi orang-orang beriman seperti sifatnya yang ada di dalam kalimat atau nama Ar-Rahman secara khusus. Sedangkan Allah Ta'ala menyayangi atau mengasihi orang-orang yang juga tidak beriman. Bahkan orang yang tidak beriman, Allah juga mengasihi mereka. Masya Allah. Tapi tentu berbeda antara rahmatun khassah, rahmat yang khusus, kasih sayang yang khusus, dengan rahmatun ammah, dengan rahmat yang umum. Sebagaimana Allah Ta'ala menjaga orang beriman dengan penjagaan yang khusus, dan menjaga orang yang beriman dengan penjagaan yang bersifat umum. Sebagaimana juga kebersamaan Allah Ta'ala, ada kebersamaan yang khusus terhadap orang-orang beriman, bersama orang yang beriman, dan ada kebersamaan yang bersifat umum, ma'iyatullahi al-khassah
wa ma'iyatullahi al-ammah. Ini dibahas dalam kitab-kitab akidah. Oleh karenanya, di antara kefakihan dan adab Syekh rahimahullah kepada Allah, setiap beliau menulis risalahnya, beliau awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini senantiasa dilakukan, kebiasaan ini oleh para ulama kita qadiman wa hadithan, baik ulama dahulu maupun ulama masa kini. Apa kata beliau? Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imamud Da'watul Islamiyah wa hami hamal millatil hanifiyah. Kata beliau apa? Min a'jabil ujab wa akbaril ayatid dallah ala kudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awammi fawqa ma yadhunnu dhannun thumma ba'da dhalik ghalita fiha kathirun min adhkiya'il alam wa uqala'i bani adam illa aqallal qalil. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, min a'jabil ujab, di antara perkara yang sungguh mengherankan. Di antara perkara yang sungguh mengherankan. Kita sekarang belum masuk ke dalam isi, kita masih dalam muqaddimah yaitu oleh beliau sendiri rahimahullah. Wa akbaril ayat, kata beliau, di antara perkara yang sungguh mengherankan dan di antara betapa besarnya kekuasaan Allah adalah Allah Ta'ala yang maha menguasai dan maha mengalahkan telah menjelaskan 6 pondasi di dalam, telah menjelaskan 6 pondasi di dalam Al-Quranul Karim dengan penjelasan yang sangat jelas untuk orang-orang awam, untuk masyarakat biasa, orang-orang awam, bukan penuntut ilmu, di luar persangkaan mereka yang mungkin mereka tidak menyangka. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu, akan tetapi setelah itu, banyak di antara orang-orang cerdas yang keliru memahaminya, kecuali sedikit di antara mereka yang benar. Ini isi dari Muqaddimah Al-Usul As-Sittah. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan di antara perkara yang mengherankan. Kenapa beliau mengatakan perkara yang mengherankan? Karena di dalam Al-Quranul Karim, seperti yang beliau singgung dalam muqaddimah beliau, Allah Ta'ala telah menjelaskan 6 pondasi dengan penjelasan yang sangat gamblang dan sangat jelas. Tapi orang awam tetap tidak memahaminya. Bahkan jangankan orang awam, termasuk orang-orang cerdas pun banyak yang keliru memahami 6 pondasi tersebut. Memahami 6 pondasi tersebut yang mungkin kita sebutkan secara garis besarnya saja pada pertemuan ini. Apa 6 pondasi tersebut? Yang pertama, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan tidak menyekutukannya. Ini pondasi yang pertama yang mesti kita ketahui. Kemudian yang kedua, perintah Allah untuk bersatu di atas kebenaran dan larangan Allah berpecah belah.
Kemudian pondasi yang ketiga yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah di dalam risalah beliau adalah di antara kesempurnaan persatuan orang-orang beriman di atas kebenaran adalah mendengar dan taat terhadap pemimpin mereka dalam perkara yang ma'ruf. Mendengar dan taat terhadap perintah dari pemimpin mereka dalam perkara yang ma'ruf, meskipun pemimpin mereka adalah dari budak Habasyi. Yang keempat, pondasi yang beliau sebutkan di dalam risalah beliau adalah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang ilmu dan ahlinya. Penjelasan tentang ilmu dan ahlinya. Karena agama kita dibangun di atas ilmu. Kemudian yang kelima, pondasi yang kelima yang wajib diketahui oleh setiap kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penjelasan Allah taala bahwa Allah taala memiliki kekasih. Itu yang disebut dengan aulia. Lawannya adalah a'da. Sebagaimana Allah punya aulia, Allah juga punya a'da. A'da Allah al-kuffar wal fujjar wal fussaq. Dan yang terakhir yang keenam adalah bantahan terhadap syubhat atau godaan syaitan agar kita meninggalkan Al-Quranul Karim dan mengikuti hawa nafsu. Ini 6 pondasi yang akan kita pelajari. Kita tadi membahas muqaddimah. Syekh rahimahullah mengatakan, di antara perkara yang mengherankan dikarenakan di dalam Al-Quran sudah ada penjelasan yang begitu gamblang, yang begitu jelas tentang 6 pondasi ini. Bahkan orang-orang cerdas pun dari kalangan orang alim dalam agama, banyak mereka yang tersesat, wal'iyadzubillah. Kemudian beliau menyebutkan di antara dalil betapa besarnya kekuasaan Allah, ayat Allah. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dipelajari bahwa ayatullahi naw'an. Ayat Allah ada 2 jenisnya. Jenis yang pertama ayat syar'iyyah, dan jenis yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat syar'iyyah adalah Al-Quranul Karim. Ayat syar'iyyah adalah Al-Quranul Karim, dan dia bukan makhluk. Sedangkan ayat yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat yang dimaksud di sini adalah dua-duanya, ayat syar'iyyah dan ayat kauniyah. Di antara bukti betapa besarnya ayat Allah, Allah maha mampu, maha berkuasa menjelaskan 6 pondasi di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sangat mudah bagi orang-orang awam, selama fitrah mereka belum tercemar. Mengapa orang-orang awam sudah dijelaskan misalnya tidak juga paham? Boleh jadi dikarenakan fitrah mereka telah tercemar, telah terjangkit virus, itu virus kesyirikan dan virus bid'ah, sehingga perkara yang sangat remeh dan yang sangat mudah mereka pun tidak mampu memahaminya. Karena di dalam agama kita ada perkara yang jariyah, sangat terang benderang, dan ada perkara yang khafiyah, yang boleh jadi orang awam tidak paham ini.
hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Apabila hal ini dalam perkara khafiyah, bisa kita makluminya. Tapi apabila ada orang awam, perkara yang jelas, jaliyah, sedangkan dia tinggal di lingkungan muslim, dia tidak mengetahui perkara yang terang benderang, maka ini tidaklah terjadi melainkan disebabkan sudah rusaknya fitrahnya, sudah terkontaminasi, tercampur dengan kesyirikan dan bid'ah, dan tentunya jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam risalah ini Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim, 6 pondasi yang beliau sebutkan di dalam risalah ini semuanya berisi tentang tauhid dan manhaj. Karena tauhid atau Al-Quran isinya semua adalah tauhid. Al-Quran isinya semua tauhid. Dikarenakan Al-Quran isinya jika tidak perintah berarti larangan. Perintah untuk mentauhidkan Allah atau larangan untuk tidak menyekutukan Allah. Boleh jadi juga Al-Quran, bukan boleh jadi, dan Al-Quran juga berisi balasan bagi orang-orang yang bertauhid, yang sempurna tauhidnya, dan balasan bagi orang-orang yang kurang tauhidnya. Al-Quran isinya juga tentang perkara al-halal wal haram, yang mana al-halal wal haram merupakan hak-hak tauhid. Karena tauhid haknya adalah melakukan yang halal, menjauhi yang haram. Dan Al-Quranul Karim isinya juga tentang kisah-kisah para nabi dan rasul serta umat-umat terdahulu yang mereka diberikan nikmat karena tauhid mereka, dan mereka diberikan siksa karena kesyirikan mereka. Oleh karenanya Al-Quranul Karim semuanya berisi tauhid. Di dalam risalah ini Asy-Syaikh rahimahullah juga ingin menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quranul Karim yang juga dibaca oleh orang-orang cerdas itu bukan sekadar dibaca, tapi ditadabburkan dan diamalkan. Karena Al-Quranul Karim, perintah Allah Ta'ala adalah mentilawahkan Al-Quran. Apa itu tilawah? Tilawah ada 3. Ada tilawah yang berarti qiraah, membaca. Ada tilawah yang artinya tadabbur. Ada tilawah yang paling tinggi yaitu tatbiq, amal, mengamalkan. Dan tilawah lebih tinggi daripada qiraah, qiraatul Quran. Tilawatul Quran lebih tinggi daripada qiraatul Quran. Tilawah, membaca, bukan hanya membaca saja, tapi dengan tadabbur dan penuh pengamalan. Di sini Syekh rahimahullah menginginkan kita membaca Al-Quran tilawah bukan hanya sekedar membaca yang tertulis, tapi juga kita mentadabburi apa yang tertulis dan kita mengamalkan apa yang Allah firmankan tersebut. Karena tujuan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, diturunkan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi membaca adalah sarana untuk bisa mengamalkan, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Karena tujuan dari diturunkan Al-Quran, tujuan yang mulianya adalah agar Al-Quran diamalkan. Berbeda dengan orang-orang alim yang mereka masih melakukan kesyirikan. Mereka dari kalangan orang yang berilmu katanya, tapi mereka masih melakukan kesyirikan. Kenapa mereka lakukan hal itu? Tidak lain karena mereka tidak tilawah Al-Quran dengan tilawah tatbiqiyah, tidak mengamalkannya, tidak menerapkan
apa yang mereka baca. Dan juga di dalam risalah ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala ingin menyebutkan kepada kita bahwa yang diperlukan bagi setiap hamba adalah taufik dari Allah. Karena Syekh mengatakan rahimahullah di dalam akhir muqaddimah beliau, "Tsumma ba'da dzalika ghalita fiha katsirum min adkiya'il alam wa uqala'i bani Adam illa aqal al-qalil." Kecuali sedikit sekali yang tidak keliru, kecuali sedikit sekali yang tidak menyimpang. Karena Al-Quranul Karim, jika kita lihat lafaz-lafaznya, Allah Ta'ala senantiasa memuji orang-orang yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah qalilan ma tashkurun wa qalilun min ibadiyasy syakur wa in tuti' aktsara man fil ardi layudilluka an sabilillah. Banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwa banyak bukanlah patokan, tetapi banyak bukanlah patokan kebenaran, tapi kebenaran adalah mengikuti Al-Quranul Karim dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud mengatakan kepada sahabat yang lain, "Anta al-jamaah wa in kunta wahdak." Engkau bersama jamaah Ahlussunnah meskipun engkau sendirian. Selagi kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita adalah orang yang disebut dengan sunnah wal jamaah meskipun sendirian. Di sini Syekh ingin menyebutkan bahwa yang memahami tauhid atau memahami 6 pondasi ini hanya sedikit dari kalangan manusia. Maka jangan kita tertipu dengan banyaknya jumlah, tapi hendaknya kita tetap istiqomah di atas kebenaran meskipun jumlah yang sedikit. Ini muqaddimah pada hari ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan besok kita akan masuk kepada al-aslul awal, landasan atau pondasi yang pertama. Kita berharap risalah ini bisa kita selesaikan dengan izin Allah, dan jika Allah izinkan ini selesai, kita juga berharap agar kita bisa membahas risalah-risalah kecil yang lainnya. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Pertanyaan, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya, apakah kita sah salat kita jika kita berdiri sendirian pada shaf kedua karena shaf pertama sudah penuh? Pembahasan ini ma'asyiral mukminin, di dalam kitab-kitab fikih disebutkan ada 2 pendapat. Yang pendapat yang pertama mengatakan tidak sah sama sekali, dan pendapat yang kedua hukumnya makruh. Berarti sah, akan tetapi dihindari lebih baik. Karena salatnya makmum sendirian di belakang shaf seperti dia sholat tidak berimam. Apabila kita datang terlambat misalnya, kita bawa salah satu jamaah ke belakang, kita tarik maksudnya salah satu jamaah ke belakang, tentu jamaah yang kita rasa sudah paham masalah ini, kita hukumi dari zahirnya, karena kita hanya bisa melihat orang dari zahirnya. Ulama mengatakan nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla 'anis sarair. Kita hanya bisa menghukumi orang dari luarnya saja, penampilannya. Adapun isi hatinya hanya Allah yang tahu. Jadi kita hukumi orang yang
sudah menampilkan tampilan yang sunnah, berjenggot, celana tidak isbal misalnya, adalah orang sudah paham masalah ini, maka kita tarik ke belakang misalnya jika kita terlambat, atau jika kita tunggu makmum yang boleh jadi akan datang tapi juga tidak datang, baru kita tarik yang depan ke belakang. Atau jika kita yakin ada jamaah setelah kita tunggu sebentar agar kita bisa sholat berdua di shaf yang belum terisi tersebut. Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Yang kedua, Ustaz, mana yang lebih utama sebagai pedoman bagi kita, hadiskah atau mazhab? Karena sebagian orang ada suatu ibadah diterangkan oleh hadis, namun lebih condong pedoman ke mazhab. Tolong pencerahan Ustaz, jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Ibadallah ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Mazhab gunanya adalah menjelaskan hadis, menjelaskan Al-Quran. Imam kita sebenarnya mereka tidak pernah mendirikan mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, mereka tidak pernah mengatakan ini mazhabku, saya dirikan ini mazhab. Tidak pernah. Hanya saja setelah wafatnya mereka, murid-murid mereka yang cenderung dengan pendapat mereka menjadikan itu adalah sebuah pendapat, dan ini memang pendapat yang atau mazhab yang diakui di tengah umat Islam. Imam-imam yang 4, dari mulai Abu Hanifah sampai kepada Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, mereka senantiasa mengatakan idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, itulah mazhabku. Jika kita bermazhab misalnya dengan sebuah mazhab, ada perselisihan dengan hadis yang sahih dan pemahaman yang benar, maka tinggalkan mazhab itu, tinggalkan mazhab tersebut. Jadi kalau ditanya mana yang harus kita ikuti, mazhab atau hadis, tentu yang harus kita ikuti adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti para ulama tidak mazhab tidak paham dengan hadis. Akan tetapi boleh jadi mereka tersalah dalam berpendapat, dikarenakan mereka juga adalah manusia biasa. Dan mereka sudah memberikan sebuah kaidah, apabila ada hadis yang sahih, itulah mazhabku. Jadi siapa ada orang bermazhab Syafi'i misalnya, dan ini tidak terlarang, kita bermazhab Syafi'i tidak terlarang. Ingin bermazhab Maliki tidak terlarang. Ingin bermazhab Hanafi, ingin bermazhab Syafi'i atau Hambali tidak terlarang. Karena yang terlarang adalah fanatik dengan mazhab. Yang terlarang adalah anti mazhab, mengatakan tidak ada mazhab dalam Islam. Kita harus ikut Nabi, jangan ikut yang mazhab. Ini benar. Tapi sebenarnya perkataan ini mengandung perkataan yang membuat merendahkan para ulama kita bagi orang yang mengatakan anti mazhab. Karena tidak mungkin para ulama kita yang 4 tersebut mereka tidak mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja karena mereka mujtahidun, mereka adalah mujtahid, boleh jadi mereka salah. Dan salahnya mereka tetap dapat pahala 1. Dan jika mereka benar, mereka dapat pahala 2. Kita sebagai orang-orang yang belum bisa memahami Al-Quran dikarenakan awam, memahami apa-apa yang belum kita bisa pahami dari Al-Quranul Karim, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang terkait dengan hukum-hukum halal dan haram, maka tentu kita harus menempuh jalan untuk sampai kepada pemahaman para sahabat melalui imam yang 4 tersebut.
Kita pun tidak bisa menafikan. Kita tidak butuh. Karena semua ibadah yang kita lakukan sekarang sudah dibahas oleh imam yang 4 dalam buku-buku mereka. Hanya saja kita mengikuti al-haq. Kita mengikuti yang benar. Dan kita menyayangi al-khalq. Kita menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tersalah kita sayangi, yang benar tetap kita ikuti. Apabila ada kesalahan dari imam mazhab misalnya, maka kita tinggalkan sesuai dengan perkataannya, idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kita berpegang teguh dengan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih menurut salah satu pendapat dari mereka yang dalam hal tersebut mereka lebih dekat kepada kebenaran dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pemahaman para sahabat. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, ma'asyiral mukminin. Insyaallah pada pertemuan yang kedua besok di hari Selasa 13 Sya'ban kita akan masuk kepada al-asl al-awwal, pondasi yang pertama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.